Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwata illa billah ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin faminallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allahi la hawla wa la quwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfi alfin wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
كتاحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح جبل الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وإلى حضرة الشيخنا مرشدنا مربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى الصالح وإلى حضرته وإلى حضرته وصلى على الله توشفنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بكي مساء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel, juga para pemirsa Al-Fitrah Channel, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini sudah akan memasuki bab yang baru setelah kita menyelesaikan pembahasan mengenai bab zuhudnya. Jadi mulai malam ini kita sudah mulai membahas bab yang baru, yakni bab mengenai keutamaan hidup sederhana. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 243, Babu Fadlil Ju'i. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Fadlil Ju'i, bab tentang keutamaan lapar. Wa khusyunatil 'aishi, dan kesederhanaan hidup. Wal iktisari 'alal qalil, dan bersahaja, maksudnya berlaku sederhana. Minal ma'kuli, dari makanan. Wal masyrubi, dan minuman. Wal malbusi, dan pakaian. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Min khudhudhin nafsi wa tarkis syahawati, serta pengekanan hawa nafsu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim
khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqana ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ayat yang dibacakan tadi ada pada surah Maryam ayat 59 sampai dengan 60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang jelek. Adha'u sholata, yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahawati, dan memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqana ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannata, mereka itu akan memasuki surga, wala yuzlamuna syai'a, dan tidak dianiaya dan tidak dirugikan sedikit pun. Bapak hadirin rahimakumullah, setelah sebelumnya, yakni pada ayat yang ke-58-nya, pada surah Maryam ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari golongan para nabi, dari keturunan Nabi Adam. Oleh sebab apa mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena mereka memiliki sifat seperti yang disebutkan pada ujung ayatnya. Apa itu? Idza tutsla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, kharru sujada wa bukiya, mereka tunduk, sujud, dan menangis. Jadi ayat itu sungguh memberikan pembelajaran kepada kita bahwa jika hidup kita ini ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan dari dunia sampai dengan akhirat, maka gimana caranya? Bukan dengan cara mengumpulkan harta. Sebab harta yang banyak itu tidak menjamin orang bisa hidup bahagia. Bukan berusaha bagaimana memperoleh pangkat yang setinggi-tingginya. Sebab punya pangkat yang tinggi juga belum tentu membuat orang hidupnya menjadi bahagia. Tetapi apa yang diisyaratkan Allah dalam ayat tadi? Wa idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha rahman, yang maha pengasih kepada mereka, mereka tunduk, sujud, dan menangis. Jadi apa itu artinya? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka gimana caranya? Patuhi hukum-hukum Allah.
Apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan. Ya. Jadi apa lagi yang kemudian yang harus dilakukan? Bukan dengan cara mengumpulkan uang, bukan dengan cara kemudian berusaha mengejar pangkat setinggi-tingginya, bukan. Tapi perbaikilah urusan agama kita itu. Sebab kebahagiaan yang hakiki bukan pada harta. Kebahagiaan yang hakiki itu bukan pada jabatan. Korun itu hartanya luar biasa kan. Apa itu namanya, kunci gudangnya saja itu nggak kuat dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Bayangin, padahal cuman kunci gudang 10 hektar itu kuncinya cuma segini Pak, seanak jari itu kuncinya. Jadi kalau kuncinya aja nggak kuat dipikul oleh beberapa orang, itu berapa kekayaannya Karun? Luar biasa. Tapi apakah hidupnya bahagia? Enggak. Karun hidupnya nggak bahagia. Enggak. Fir'aun itu kan pangkatnya tinggi, dia raja. Ada nggak yang pangkatnya lebih tinggi dari raja? Ya nggak ada kan. Raja itu kan jabatan tertinggi di negaranya. Bahagiakah Fir'aun hidupnya? Enggak. Kenapa? Baik itu Qarun maupun Fir'aun, dia tidak mentaati Allah. Dia tidak mentaati Allah. Dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, dan tidak memperbaiki urusan agamanya. Maka yang diisyaratkan Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 20 tadi adalah jika kita ingin memperoleh kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia sampai dari akhirat nanti, gimana caranya? Taati hukum-hukum Allah dan perbaiki urusan agama kita. Baik, itu yang pertama. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-59-nya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang jelek. Adha'us sholata, yang menyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsunya, fasawfa yalqona ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, mereka kelak akan menemui kerugian. Sebagian mufassir mengartikan ghayya itu artinya telaga atau danau yang berada di jurang api neraka yang berisi nanah yang sangat busuk. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dia pasti akan berjumpa dengan kesesatan, dia pasti akan berjumpa dengan kerugian, dan pasti akan hilang ke nama baik serta keharuman dalam hidupnya itu. Ketemu dengan kesesatan, dia akan berjumpa dengan telaga yang berisi nanah yang baunya sangat busuk. Maka itu ayat itu sesungguhnya adalah mengisyaratkan bahwa yang menjadi penyebab hancurnya kehidupan seorang mukmin itu dua sesungguhnya. Dua. Apa itu? Yang pertama menyia-nyiakan sholat, yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu. Saya tidak membicarakan orang yang non muslim, enggak, itu beda urusannya. Kita orang Islam ini kalau sudah menyia-nyiakan sholatnya, kemudian memperturutkan hawa nafsunya, maka hancurlah kehidupan kita itu. Hal itu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Uqbah bin Amir. Apa kata Rasulullah?
sayuhlaku ummati ahlul kitabi wa ahlul labani, akan hancur, kelak akan hancur umatku dari ahli kitab dan ahli laban. Qultu, lalu kata Uqbah bin Amir, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ahlul kitabi, siapa itu yang dimaksud dengan ahlul kitab? Qala, Rasulullah menjawab, qaumun yata'allamunal kitaba yujadiluna bihil ladina amanu, yaitu mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka yang mempelajari ilmu agama, tapi tujuannya adalah untuk berdebat dengan orang-orang yang beriman. Qultu, lalu aku bertanya lagi, wa ma ahlul laban, siapa itu yang dimaksud dengan ahlul laban itu? Laban itu artinya susu, makna makna letterlaknya susu. Wa ma ahlul labani, siapa itu yang dimaksud dengan ahlul laban? Qala, Rasulullah menjawab, qaumun yattabi'una syahawati wa yudhi'una sholata wa yudhi'una sholawati, yaitu mereka yang memperturutkan hawa nafsunya serta menyanyiakan sholatnya. Jadi hadis ini pertama adalah mengisyaratkan bahwa jangan sampai kita belajar Al-Quran, kita belajar tafsirnya, kita belajar ilmu agama itu tujuannya adalah untuk berdebat dengan sesama orang mukmin. Jangan, meskipun kita bisa, meskipun kalau berdebat mungkin kita menang, tapi Rasulullah mengisyaratkan jangan. Karena apa? Karena nanti akan jadi pertengkaran. Sekarang kan gagah banget orang kalau udah nyebut dia bisa berdebat dengan ini. Yang didebat siapa? Yang didebat orang Islam. Akhirnya kemudian endingnya apa? Akhir ceritanya gimana? Akhir ceritanya malah terjadi permusuhan, malah menyebabkan jadi renggangnya bahkan rusaknya silaturahmi. Jadi jangan. Soal perbedaan biar saja, orang berbeda tidak harus disama-samakan. Biarlah dalam keperbedaan, yang penting kita bisa saling menghormati perbedaan-perbedaan di antara kita itu. Tidak harus berdebat. Kalau berdebat masing-masing kemudian mengemukakan dalil, yang ini dalilnya ini. Ya masing-masing juga kan punya dalil kan? Punya dalil. Lalu apa kemudian akhirnya? Ya semua orang kan punya watak, nggak mau dikalahkan. Manusia itu punya watak, tidak mau dikalahkan. Meskipun ia kalah kan gitu. Maka ketika berdebat ujung-ujungnya habis-habisnya gitu, setelah berdebat paling juga jadi musuhan gitu kan. Jangan. Ya, meskipun bisa. Meskipun kalau berdebat juga mungkin ngerasanya menang gitu. Gak usah. Ya. Lalu Rasulullah sebutkan tadi yang bakal menjumpai kerusakan yang kedua yaitu ahlul laban. Siapa mereka itu? Yaitu yattabi'una syahwat wa yudhi'una sholat, yaitu orang-orang yang memperturutkan syahwatnya dan menyanyiakan sholatnya. Syahwat itu kan ada syahwatnya perut, ada syahwat yang di bawah perut. Paham ya maksudnya ya? Gitu ya. Saya nggak usah terlalu vulgar lah. Syahwatnya perut juga kalau diperturutkan nggak bagus. Orang makan itu perlu,
tapi seperlunya. Perlu tapi seperlunya, secukupnya. Nah, kalau sahabatnya perut juga terus diperturutkan, orang pengen makan ini harus keturutan, makan ini lagi harus keturutan, makan di sini, makan di sana. Itu untuk urusan makan aja orang sudah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran yang luar biasa. Tapi kalau makan sak nemunya gitu kan, ya insya Allah nggak terlalu merepotkan. Ada orang kepengen makan saja, dia perlu pergi ke restoran yang jauhnya luar biasa, jalannya macet, cari parkirnya susah, akhirnya sholatnya pun ketinggalan. Gara-gara dia ngejar makanan. Sering nggak terjadi hal yang seperti itu? Sering. Hanya kepengen makan. Ya padahal makanan itu ya di kampungnya juga banyak lah, daerahnya juga segitu. Kenapa? Ya syahwat itu tadi, urusan syahwat. Yang dikejar apa sih? Yang dikejar ayam goreng misalnya. Emang di Sunter nggak ada ayam goreng? Yang dikejar apa? Rendang. Emang di Sumur Batu nggak ada rendang? Iya kan ada. Ngapain jauh-jauh? Dikejar begitu. Sampai kemudian menghabiskan waktu berjam-jam. Sampai sholat pun kemudian juga tertinggal gitu. Tertinggal dan sebagainya. Oke. Kemudian yang selanjutnya apa yang bakal beliau kerusakan? Wa yudhi'unas shalah adalah mereka yang menyia-nyiakan sholat. Yang dimaksud menyia-nyiakan sholat itu apa? Para ulama berbeda pendapat mengenai menyia-nyiakan sholat ini. Sebagian berpendapat yang dimaksud menyia-nyiakan sholat artinya dia meninggalkan sholat. Yang lain kurang sependapat dengan itu, sebab kalau orang meninggalkan sholat maka dihukumi kafir katanya, itu kan. Maka yang dimaksud orang menyia-nyiakan sholat itu adalah orang yang menyia-nyiakan waktu sholat subuh sesudah matahari terbit. Ya, karena tidurnya terlalu larut gitu. Ya, melek, nonton bola, main game gitu kan. Jam 1, jam 2 baru tidur. Akhirnya subuh 14 bangun, matahari sudah terbit. Nanti sholat duhur masih sibuk ini itu sampai masuk waktu asar. Begitu sholat asarnya sampai sudah masuk maghrib. Begitu isanya dan seterusnya. Satu waktu saja ya tertinggal waktunya itu sudah termasuk menyia-nyiakan sholat. Jangankan 5 waktu. Punya kebiasaan sholat subuh sesudah matahari terbit saja. Ini sudah terhitung orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Jadi kalau dua hal tadi itu yang menyebabkan orang. Kalau dua hal tadi, yakni menyia-nyiakan sholat dengan memperturutkan hawa nafsu, itu menjadi penyebab hancurnya kehidupan seorang mukmin. Maka bagaimana supaya orang mukmin itu terjaga ya dari kehancurannya, supaya dia bisa memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya? Jaga yang dua hal tadi. Yang pertama adalah jaga sholatnya. Usahakan sholatnya itu dilakukan di awal waktu dan dengan berjamaah. Yang persatu. Karena awal waktu itu adalah waktu yang afdal, waktu yang utama sesuatu yang waktu. Kemudian yang kedua, usahakan ya agar sholatnya itu dilakukan dengan berjamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati afdolu min sholatil faddi bisab'i wa ishrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama, bukan sama ya kalimatnya, bukan sama dengan, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian 27 derajat. Jadi 27 kali lipat
pahalanya lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri. Oke. Kalau begini, saya akan begini. Kalau ada orang bagi-bagi duit, Bapak dapat 100.000, teman Bapak itu dapat 2.700.000, 20 kali lipatnya. Iri apa enggak, Pak? Iri apa enggak, Pak? Iri kan? Kalau duit ya. Kenapa kalau pahala Bapak nggak ngiri sih? Kalau sholat sendiri dapat pahala 1, berjamaah dapat pahala 27. Kenapa nggak ngiri? Kenapa nggak nyesel? Ini kan berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam iman kita. Kenapa lalu nggak nyesel? Ketika orang dapat 100, ketika Bapak dapat 100.000 dan orang lain dapat 2.700.000, Bapak nyesel, Bapak iri, Bapak ngerasa rugi. Kenapa? Ketika orang mendapatkan pahala 27, lebih baik lagi, lebih utama lagi tujuhnya. Kita dapat 1, lalu kita tidak merasa nyesal, lalu kita tidak merasa iri. Nah ini yang jadi, yang harus harus dikontrol iman kita ini. Imannya sehat apa enggak, gitu kan? Sehat apa enggak? Sebab orang yang tidak sehat itu makan apapun enggak akan terasa enak. Orang yang badannya lagi tidak sehat itu dikasih makan ayam goreng juga rasanya pahit, Pak. Rasanya pahit. Tidak nafsu makannya, enggak nafsu. Enggak. Kasih soto ayam ya sama juga. Kasih ini juga sama. Karena apa? Karena memang tidak sehat. Tidak sehat. Tapi kalau sehat, insya Allah makan sayur asem, ayam goreng, sambal terasi juga enak rasanya kok. Iya, kalau sehat. Begitu juga orang, udah ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Bagi orang yang berjamaah, bagi orang yang sholatnya berjamaah diberi pahala 27. Gitu. Tertarik apa enggak? Ya tertarik kalau imannya sehat. Kalau imannya tidak sehat, jangankan 27, 1.000 juga gak bakal tertarik kok. Jangankan 27, 1.000 saudara, kayak gitu. Gak tertarik. Sama dengan begini kan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku ini, maka yang 1 rakaat itu pahalanya sama dengan 1.000 rakaat kan? Ya, 1.000 rakaat. Illa fi Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram, yang 1 rakaat pahalanya sama dengan 100.000 rakaat. Bayangin, sholat 1 rakaat dengan 1.000. Tapi apa semuanya kemudian tertarik? Banyak Pak yang sampai sana jalan-jalan aja, belanja-belanja aja gitu. Terus sholatnya di masjid lain. Kadang sholatnya di penginapan, di hotelnya gitu. 100.000 padahal. Kalau ini 27 tadi kan, ini 100.000, dikasih 100.000 juga. Ada yang gak tertarik yang buatan begitu. Waktunya sholat masih mana? Masih lagi di tempat belanja itu. Lalu sholatnya di masjid lain sekitar Mekah di situ ya. Dia nggak tertarik kan? Baik. Jadi kalau sekali lagi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup itu, ya itu 2 hal itu tadi yang diusahakan. Pertama adalah usahakan jaga sholatnya, dan yang kedua jangan perturutkan hawa nafsu kita itu. Oke. Kemudian lanjutannya ayat ke-60-nya, illa man taba wa amila, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana wa amila shalihan fa ulaiikal jannata wa yudlamuna syai'a, kecuali orang bertobat, orang beriman, orang yang beramal soleh, mereka itu akan memasuki surga dan tidak dianiaya sedikit pun.
Jadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima tobat. Sekelam apapun masa lalu seseorang itu, seperti apapun jeleknya kehidupan kita di masa yang lalu itu, asal kita mau bertobat, asal kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan terima tobat kita itu, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, taibu minadzambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu adalah seperti orang yang tidak berdosa. Semua kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan pernah kita berputus asa dari mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berputus asa dari mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita itu, asal kita mau bertobat, asal kita mau ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tobat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat dalam begini, di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang anak muda nangis terseduh-seduh di depan rumahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia nangis meraung-raung di situ. Sahabat Umar dengar, lalu beliau keluar, dijumpai ada anak muda yang sedang menangis di situ. Lalu ditanya, kenapa nak kamu nangis? Ya saya nyesel, saya sudah banyak berbuat dosa. Dosa apa nak? Dia nggak cerita, dia nggak mau cerita. Pokoknya dosa saya banyak. Ya saya nyesel, saya berdosa. Akhirnya anak itu diajak ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masih menangis di situ, di rumah Nabi masih menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis nak? Saya menangis karena saya menyesal atas dosa saya Rasulullah. Dosa saya ini banyak sekali, dosa saya ini besar sekali ya Rasulullah, gitu kan. Nak, masih besar mana dosamu itu dengan gunung? Besar dosa saya Rasulullah. Ya, kalau gitu masih besaran mana dosamu itu dengan langit dan bumi? Anak tadi menjawab, masih besar dosaku ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, kalau begitu masih besar mana antara dosamu itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak tadi menjawab, tentu saja masih lebih besar rahmatnya Allah Subhanahu. Nah, kalau begitu apa dosamu itu? Nah, malu ya Rasulullah, saya malu untuk menceritakan. Ya ceritakan, kata Rasulullah. Coba terus terang ceritakan, insya Allah Allah akan ampuni dosamu. Nah, lalu akhirnya anak tadi berterus terang, saya ini ya Rasulullah selama 3 tahun kerjaan saya ini tukang bongkar kuburan. Bukan tukang gali kubur ya. Jadi setiap ada orang yang meninggal dan dikuburkan oleh keluarganya, sesudah ditinggal pergi oleh keluarganya, kuburannya dicongkel, lalu diambil kain kafannya. Itu 3 tahun kerjanya kayak begitu. Setiap orang meninggal dicongkel kuburannya, diambil kain kafannya, diuruk lagi. Sampai pada satu ketika ya Rasulullah, ada seorang anak gadis dari kalangan sahabat Ansor yang meninggal dunia. Lalu dia pun dikuburkan oleh keluarganya. Saya congkel juga kuburannya Rasul. Saya ambil kain kafannya, lalu tiba-tiba saya tergiur oleh kemolekan tubuhnya. Maka mayat anak gadis tadi kemudian saya setubuhi. Setelah itu saya seakan-akan mendengar ada suara yang mengatakan, betapa teganya kamu, betapa jahatnya kamu.
kamu nodai saya setelah saya dimandikan, tidakkah kamu takut akan pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Seketika itu juga saya sadar ya Rasulullah, dan saya menyesal bahwa betapa kejinya perbuatan saya itu. Saya pun menangis jadinya. Saya ingin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah masih akan mengampuni aku ya Rasulullah? Lalu apa reaksi Rasulullah SAW? Rasulullah marah. Rasulullah marah. Ya. Mendengar pengakuan terus terang dari sang anak tadi, maka anak itu pun kemudian diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi kamu, Allah tidak akan mengampuni dosamu karena dosamu, karena perbuatanmu terlalu keji, kamu terlalu jahat. Anak itu pun kemudian keluar dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil terus menangis, ya terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukanya dibenamkan ke ke pasir itu sambil dia beristighfar, sambil dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhari-hari dia dengan begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk memberi teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam buatmu. Sesudah itu malaikat Jibril kemudian mengatakan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu. Tanya apa wahai Jibril? Siapakah yang menciptakan hamba-hambanya? Engkau atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril, lalu Allah bertanya kembali, kata malaikat Jibril, siapakah yang membagi-bagikan rezekinya kepada seluruh hambanya? Engkau atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala wahai Jibril. Allah bertanya lagi, siapakah yang mengampuni dosa-dosa dari hamba-hambanya yang bertobat mohon ampun kepadanya? Engkau apakah Allah? Dari situ Rasulullah tersadar bahwa beliau sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis. Allah Subhanahu wa ta'ala Jibril. Allah, perkara mengampuni dosa itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kembali, kata malaikat Jibril, kenapa kau putuskan harapan daripada hamba-hambanya hendak bertobat, hendak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah tersadar akan kesalahannya, beliau menangis, beliau bertobat, beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengutus para sahabatnya untuk mencari anak tadi. Tolong sampaikan salam saya buat anak itu. Allah sudah mengampuni dosa, Allah menerima tobatnya. Tolong anak itu bawa ke sini, kata Rasulullah SAW. Maka dicarinya anak itu ke sana kemari, lalu dijumpainya dia sedang sujud di tengah padang pasir sambil menangis. Lalu dikatakan, wahai fulan, Rasulullah SAW menyampaikan salam buat. Dijawab salam itu. Dan Rasulullah SAW mengundang Anda untuk datang bertemu dengan beliau. Dia tenaganya sudah lemes anak itu, lalu digendong, dibopong, dipapah dia untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat Rasulullah SAW, Rasulullah saat itu kebetulan sedang sholat maghrib. Dan dalam sholat itu Rasulullah SAW di rakaat yang pertama beliau membaca surah At-Takatsur. Ketika sampai kepada bacaan hatta zurtumul maqabir, sampai dengan masuk ke liang kubur, terdengar teriakan yang begitu keras dari anak tadi. Dan setelah selesai sholat, lalu Rasulullah dan para sahabatnya menjumpai anak tadi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Maka kata Rasulullah SAW, tobatnya anak itu sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa namanya? Taubat. Iya, taubatan nasuha. Allah pasti akan menerima taubat dari hambanya itu. Selama dia mau menyesali dosanya, selama dia mau mengakui kesalahannya. Justru yang bahaya ketika orang tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Ya. Maka itu iblis itu ketika dia ya divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta dua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan yang pertama? Fangdirni ila yaumil ba'tsun. Tunda kematianku itu sampai dengan hari kiamat nanti. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Innaka minal mundzirin. Kamu termasuk orang yang aku beri tunda. Maka nggak ada kan kita pernah jumpai kuburannya iblis? Nggak ada. Di mana kuburannya iblis? Nggak ada. Iblis nggak pernah mati. Satu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, iblis girang banget. Kalau gitu saya bisa goda. Yang kedua, iblis minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menggoda, akan menjerumuskan anak cucu Adam ini. Ya. Diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau bisa. Silakan kalau bisa. Oh, iblis girang. Iblis itu girangnya bukan main. Kalau gitu saya menang, kalau gitu saya beruntung, kalau gitu saya berhasil. Kata Allah, kenapa kamu rasa untung, kamu berhasil? Ya, kan saya mah biar kayak gini-gini udah pernah ngalamin masuk surga. Ya, dulu pernah masuk surga. Hidupnya lama lagi sampai ada kiamat. Lah orang kayak gitu, masuk surga enggak? Hidup dari lahir juga udah susah. Ya, sampai tua susah. Saya goda, saya jerumuskan. Silahkan, kata Allah. Silahkan. Tetapi kalau sebelum dia meninggal, dia bertobat, dia mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Wah, pingsan iblis itu. Pingsan. Kalau gitu sia-sia dong saya menggoda mereka. Kalau sebelum meninggalnya dia bertobat, lalu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjaan saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menggoda mereka, menjerumuskan gitu. Maka sebentar Pak, saya minta waktu 2 menit lagi ya. Maka iblis kemudian mengadakan seminar lah kalau bahasa sekarangnya ya, kumpulin para cendekiawan iblis itu bagaimana cara menjerumuskan anak Adam ini supaya tidak selamat, supaya dia masuk neraka. Ada yang pinter tuh, ada yang cendekiawannya iblis itu dia masuk. Paham, dia ngaco. Oh, gini. Oh, saya usul. Ya, saya punya pendapat begini. Gampang jurusan orang. Gimana itu? Yang nggak perlu kita goda terus capek kita. Nanti kalau sebelum meninggal dia tobat, ya ampun dosanya. Terus gimana caranya supaya mereka tersesat, supaya mereka masuk neraka? Timbulkan saja perasaan dalam dirinya bahwa seakan dirinya itu adalah orang yang paling benar, orang yang tidak pernah salah. Maka hati-hati kalau ada perasaan dalam diri kita ini, perasaan paling benar, perasaan nggak pernah salah, itu iblis itu anunya, usahanya. Coba kalau orang nggak pernah ngerasa salah, mau tobat apa enggak? Nggak akan. Maka luar biasa. Lebih baik orang yang berdosa kemudian bertobat dibandingin dengan orang yang merasa tidak berdosa. Ngerasanya suci, ngerasanya bersih, ngerasanya saya tidak bersalah. Justru itu yang terjerumus. Kalau orang banyak dia berbuat dosa tapi dia nyesel, kemudian dia bertobat, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, kapan dia mau tobatnya? Dia berbuat salah dengan orang, cuek, nggak pernah dia minta maaf. Dia berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah bertobat. Kenapa? Karena rasanya dia sudah benar, hidupnya nggak pernah ngerasa salah. Maka hati-hati ya kalau dalam diri kita ini, dalam hati kita ini ada perasaan kita nggak pernah berbuat salah, kita ini seakan-akan ngerasanya paling benar. Ini naudzubillah, jangan. Itu apa namanya? Justru tipu dayanya iblis yang sangat dahsyat.
Sudah saya nanti kita lanjutkan insyaallah pada pengajian minggu yang akan datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafina kribtatina. Salli wa radiyallahu ta'ala wa sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min al-harati wal hayati wa ba'dal mamat. Allah barda haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa batila batila warzuqna tinaba. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما. صلى الله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق لك ومن الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.